Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari pertidaksamaan. Di sini pertidaksamaan irasional. Oke, kita kenali dulu apa definisi dari pertidaksamaan irasional. Nah, kalau sebelumnya kita udah masuk pertidaksamaan rasional, jadi irasional ini lawannya. Nah, bentuk pertidaksamaan rasional sebenarnya bentuk pertidaksamaan bentuk akar. Nah, syarat untuk pertidaksamaan irasional dalam akar harus lebih besar dari 0, tidak boleh negatif ya. Oke, nanti kalau ada soal pertidaksamaan irasional, maka langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama, lihat soalnya. Soalnya dalam bentuk akar, berarti yang di dalam akar itu harus lebih besar dari 0. Kenapa lebih besar dari 0? Karena akar itu tidak mungkin negatif ya. Suatu bilangan diakarkan, bilangan yang negatif tidak akan ada hasilnya. Oke. Kemudian syarat yang kedua, langkah yang kedua, jika nanti kedua ruas positif, maka bisa dikuadratkan. Jika tidak, maksudnya jika tidak positif, jika tidak positif ada yang negatif misalnya, berarti dihindari dengan mengkuadratkan. Nah, setelah nanti langkah 1, langkah 2 diperoleh, baru dicari irisannya. Oke, hanya seperti ini langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Nah, nanti tipe-tipe pertidaksamaan irasional ada tipe seperti yang ini nomor 1. Nanti akar fx lebih besar dari k. Kemudian ada nanti tipe yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini, yang keempat seperti ini. Nah, untuk model yang tipe yang pertama, berarti kalau ada bentuk akar nanti di ruas kiri atau sebaliknya ada konstanta, di sini k ini konstanta. Jika k-nya nanti lebih besar 0, artinya kalau k lebih besar dari 0, maka positif ya. Kalau k lebih besar dari 0, nilai k-nya ini, maka nanti ini bisa dikuadratkan. Karena kenapa? Karena dalam akar nanti kalau udah diakari, ini kan pasti positif. Ini positif. Oke, maka nanti bisa dikuadratkan. Ini boleh kuadratkan. Oke, tapi dengan hasil penyelesaiannya nanti diiriskan dengan yang di dalam akar lebih besar dari 0 ya. Ini yang di dalam akar harus lebih besar dari 0. Itu nanti dia. Kemudian untuk model yang kedua seperti ini, kalau akar itu sudah pasti dalam akar ini syaratnya nanti harus, ini kan positif ini ya. Dia akar positif. Nah, kalau ada bentuk akar-akar seperti ini boleh dikuadratkan. Model soal seperti ini boleh dikuadratkan. Kuadratkan. Kenapa boleh? Karena nanti akar itu sudah pasti positif, ini akar pasti positif dengan syarat tapi nilai dalam akar ini diiriskan nanti ke sini lebih besar dari 0, dan akar yang satu lagi kan ada ini gx itu juga lebih besar dari 0. Jadi tiga-tiganya ini hasilnya ini yang dikuadratkan hasilnya ada, ini hasilnya ada, ini hasilnya ada, dicari irisannya. Oke. Kemudian untuk model ini tadi dikuadratkan ya. Dikuadratkan, maka dicari irisannya. Untuk tipe yang ketiga seperti ini, nah untuk nilai fx itu kan positif dalam akar ya, akar itu positif seperti ini. Kemudian untuk gx, nilai fungsi gx ini ada dua kemungkinan, bisa nanti gx nya negatif atau bisa juga nanti positif. Nah, kalau dia negatif beda ya, positif negatif, berarti ada dua kasus nanti perlu kita tinjau di sini. Kalau dia nanti kasus pertama positif, fx-nya di sini nanti negatif, jangan dikuadratkan karena tidak boleh ya dikuadratkan kalau beda-beda seperti ini. Oke, jadi apa? Hanya syarat dalam akar ini aja yang kita ambil. Syarat dalam akar itu hanya itu aja yang hasil penyelesaiannya lebih besar sama dengan 0. Ini yang pertama. Untuk yang kondisi kedua, kalau nanti positif, di sini positif,
baru ini bisa dikuadratkan. Ini boleh dikuadratkan, kuadratkan nanti ini. Nah, tapi dengan syarat juga diiriskan dengan di dalam akar lebih besar dari 0. Maka iriskan hasilnya. Jadi ini dua kemungkinan. Nah, untuk model soal seperti ini juga hampir sama. Ini positif, kemungkinannya ini bisa negatif atau ini positif. Oke. Oh ya, ini yang pertama tadi. Ini kalau misalnya ini positif tadi, ini kemungkinan negatif. Positif lebih kecil daripada negatif. Ini positif lebih kecil daripada negatif. Ini tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin, tidak ada himpunan penyelesaian ini. Karena tidak mungkin positif lebih kecil dan negatif. Berarti yang pertama nanti tidak mungkin. Yang kedua aja kondisinya berarti dikuadratkan. Kalau sama-sama positif dengan syarat gx-nya ini positif ya, gx-nya positif. Oke, untuk kondisi yang tipe yang keempat berarti fx-nya dengan gx-nya juga hampir sama dengan nomor 3. Kondisi pertama berarti bisa aja nanti yang ini positif lebih besar sama dengan yang negatifnya. Nah, kalau positif negatif seperti ini nilainya positif, ini negatif, tergantung gx-nya. Kalau gx negatif artinya gx lebih kecil dari 0 gitu ya. Itu maksudnya kalau negatif. Kalau positif berarti lawannya. Nah, kalau kondisi seperti ini jangan dikuadratkan. Tidak dikuadratkan ya, tidak boleh kuadrat. Tapi penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya hanya cari aja di dalam akar lebih fx lebih besar sama dengan 0. Itu saja. Kemudian untuk kondisi yang kedua, ini kalau positif nanti fx-nya ini juga positif lebih besar sama dengan positif, berarti bisa dikuadratkan. Kalau positif di kanan maksudnya gx-nya yang lebih besar dari sama dengan 0. Nah, ini berarti ini bisa dikuadratkan. Nanti kuadratkan untuk menyelesaikan ini, karena positif kuadratkan. Nah, setelah itu cari dia, ini ada syarat juga di dalam akar harus lebih besar dari sama dengan 0. Nanti jawabannya diiriskan ya. Oke, hanya itu sebenarnya tipe-tipe soal untuk pertidaksamaan irasional. Nah, untuk model soal yang 4 dan model soal nomor 3 ini biasanya soal-soal menjebak. Ini sering muncul di senam PTN ya, SBMPTN, soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Oke, coba kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh ini soal Bapak ambil dari buku Brilian. Boleh diperhatikan buku Briliannya. Nih. Oke, coba dilihat ya. Halaman 10. Nah, ini dia. Nomor 68. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar x kurang 5 lebih kecil dari 3. Untuk x bilangan real adalah, nah, bisa dilihat untuk model soal yang ini tipe soal yang kayak mana? Tipe soal yang pertama ya, karena ini konstanta bukan fungsi, ini bentuk akar. Nah, kalau konstanta ini positif ya, ini kan positif, sedangkan ini positif. Ini positif jika apa? Ada syaratnya. Syarat dia positif, berarti di dalam akar x kurang 5 lebih besar sama dengan 0. Oke, kalau di dalam akar positif pasti nilainya ini positif. Maka ini x lebih besar sama dengan 5. Ini kondisi syarat ya. Kemudian kalau sudah x-nya lebih besar dari 5, tentu ini positif. Nah, kalau dia positif berarti bisa dikuadratkan. Nah, dikuadratkan. Kuadratkan ruas kiri dan ruas kanan. Karena kenapa? Karena sudah positif di sini, ini juga positif. Nah, kita kuadratkan akar ini tadi soalnya x kurang 5
lebih kecil dari 3. Kita kuadratkan berarti ini jadi hilang akarnya, X kurang 5 lebih kecil dari 9. Nah ini langsung dipindahkan 5-nya, X lebih kecil dari 9 tambah 4 berarti 14. Nah ini dia. Jadi ada 2 penyelesaiannya. Ini kita cari irisannya. Untuk menentukan irisannya, ini kita gambar di garis bilangan. Ini himpunan penyelesaian untuk yang pertama. Berarti misalnya di sini 5 untuk yang pertama ya, dibulati berisi karena ada sama dengannya. Lebih besar dari 5 berarti dia ke kanan seperti ini, maka daerahnya kita arsir yang ini. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, maka kita gambar juga di garis bilangan karena kita mau cari irisannya. Ini tadi batasnya X-nya 14, ini 5 tadi 14 kira-kira di sini ya. 14 dia di sini. Nah, dibulati berisi berarti kosong karena nggak ada sama dengan. Nah, lebih kecil dari 14 berarti ke kiri, X-nya ke kiri. Ini diarsir. Nah, sekarang hasil dari yang pertama dengan yang kedua kita cari irisannya. Irisannya maksudnya cari anggota yang sama. Nah, berarti inilah batasnya. Dari yang pertama berarti mulai dari sini, dari yang kedua batasnya ini. Karena ke kanan ini yang kedua nggak ada. Kalau ke kiri ini yang pertama nggak ada lagi. Jadi batasnya dari sini sampai sini. Maka himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah irisan 1 dan 2 berarti mulai dari 5 sampai 14. Maka cara nulisnya X lebih besar sama dengan 5, X lebih kecil dari 14. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke, itulah dia untuk soal nomor 68 halaman 10 untuk tipe soal yang pertama. Oke, coba kita lihat contoh yang berikutnya. Ini masih halaman 10 nomor 71. Ya, boleh dilihat soalnya. Oke, nomor 71 halaman 10. Oke, coba dilihat. Oke, ini dia. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan akar dari X tambah 4 lebih kecil dari akar 2 kurang X. Nah, model soal yang nomor 71 ini tipe soal yang keberapa? Kan tadi ada 4 tipe ya. Ini tipe yang akar kiri, akar di kanan. Berarti tipe yang kedua ya. Nah, untuk tipe yang kedua seperti ini, maka kalau dia akar-akar sudah pasti nanti positif di sini. Ini positif karena dalam akar ya. Dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya yang di dalam akar harus positif atau lebih besar dari 0. Di dalam akar yang pertama berarti X tambah 4 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar sama dengan minus 4. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini kan ada 2 akar, maka ada 2 juga. Ini 2 kurang X lebih besar sama dengan 0. Maka ini min X lebih besar sama dengan minus 2. Ini ada min, kita kalikan min supaya positif, berarti kalikan min. Min X kali min berarti X. Pertidaksamaan berubah kalau dikali min. Ini jadi positif, maka X lebih kecil dari 2. Nah, ini syarat ya. Ini syaratnya ada 2 karena di dalam akar ada 2. Nah, untuk yang kedua, karena positif dengan positif sama-sama positif, maksudnya
berarti bisa dikuadratkan bentuknya, bentuk pertidaksamaannya. Kita kuadratkan, maka akarnya hilang ya, langsung aja ya. Maka akarnya hilang. X tambah 4 jadinya lebih kecil dari, kita kuadratkan yang ini, akarnya hilang, 2 kurang X. Maka kita satukan X-nya, X ditambah X lebih kecil dari 2 dikurang 4. Berarti 2X lebih kecil dari minus 2. X lebih kecil dari minus 1. Nah, seperti ini dia. Oke, berarti ada 3 ini ya. Ini yang pertama, yang X ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, ketiga-tiga ini kita harus cari irisannya. Nah, ini tadi yang kedua, syarat ya, syaratnya tadi ada 2. Maka kita cari ini, kita putar yang kedua, yang ketiga. Oke, untuk yang pertama, maka kita buat di garis bilangan. Berarti dia, katakanlah di sini minus 4. Kita bulati berisi atau enggak? Berisi ya, karena ada sama dengannya. Maka ini bulati berisi. Lebih besar dari minus 4 berarti ke kanan. Lebih besar dari minus 4, maka kita arsir dia. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua ini, kita buat juga garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Nah, yang kedua ini lebih kecil dari 2 positif ya. Berarti 2 itu kira-kira kita buatlah misalnya di sini 2. Ini bulati berisi atau enggak? Kita bulati berisi karena ada sama dengannya. Maka ini kita bulati berisi. Lebih kecil dari minus 2, lebih kecil dari 2 berarti ke arah kiri. Nah, kita arsirlah yang ini. Oke, lalu yang ketiga, ini kan ada 3. Untuk yang ketiga, untuk mencari irisannya, kita gambar juga garis bilangan. Kita gambar garis bilangan. Di sini X-nya lebih kecil dari minus 1. Itu minus 4 tadi di sini. Berarti ini 2 minus 1 kira-kira di sini. Di antara minus 4 dan 2, minus 1. Bulati berisi kosong ya, karena enggak ada sama dengannya. Maka yang lebih kecil dari minus 1 berarti ke arah kiri, ke sini. Nah, ini dia. Nah, sekarang mana daerah irisan dari ketiga hasil yang kita peroleh? Ketiga irisannya itu kita lihat batasnya di sini. Maka ini dia. Sampai di sini. Inilah yang punya tiga irisannya ini. Kalau ini kenapa enggak dari sini? Karena satunya dari sini ke kiri ya. Kenapa ini dari sini? Karena ini enggak ikut lagi. Biarpun yang 2 ini ikut, ini enggak. Maka irisannya dari minus 4 sampai minus 1. Kita perolehlah himpunan penyelesaiannya adalah X-nya diantara minus 4 lebih besar sama dengan minus 4 lebih kecil dari minus 1. Inilah dia penyelesaiannya. Oke, gimana kira-kira? Bisa ya? Nah, nanti dicoba lagi soal yang mirip dengan nomor 71. Nah, satu soal lagi. Ini bentuk tipe yang lumayan sulit. Coba dilihat lagi halaman 11. Oke, soal yang terakhir ini yang agak lumayan sulit dan perlu hati-hati. Ini bentuk soal tipe yang keempat. Nah, semua nilai X yang memenuhi akar X kuadrat kurang 7X tambah 6 lebih besar sama dengan 2X. Perhatikan di sini bentuk soal ini kan
bentuk tipe yang keempat. Kenapa? Karena ini bentuk fungsi 2x. Nah, ini bentuk akar ini nanti positif dengan syarat nanti ini lebih besar dari 0 ya, positif. Kemudian 2x ini ada dua kemungkinan. Kenapa dua kemungkinan? Karena lihat 2 kali x, nilai fungsi yang ruas kanan ini bisa jadi positif, bisa juga jadi negatif. Kenapa begitu? Karena nilainya tergantung x. Nah, pembuat 0 dari sini 2 kali berapa supaya 0? Berarti pembuat 0-nya x-nya 0 ya. X 0. Nah, kalau dia ke kanan lebih besar dari 0 berarti positif. Kalau lebih kecil dari 0 berarti negatif. Nah, jadi kalau negatif. Jadi kalau kita ambil daerah x-nya di sini maka ini menjadi positif, berarti bisa dikuadratkan. Tapi kalau ini kita ambil x-nya daerah x-nya misalnya -1, ini positif negatif nanti hasilnya nggak bisa dikuadratkan. Jadi ada dua kondisi. Nah, kita bahas dulu kondisi saat nilai fungsi ini positif negatif. Maka yang pertama sekali apa? Ada dua kondisi ya. Kondisi yang pertama, dia bisa bernilai positif lebih besar sama dengan negatif saat ruas kanan ini, saat ruas kanan negatif saat kapan? Saat dia x-nya lebih kecil dari 1. Berarti untuk x lebih kecil dari 0, maksudnya lebih kecil dari 0. Maka nanti ini kan pasti negatif di sini ya. Nah, ini kan tidak bisa dikuadratkan. Yang bisa dikuadratkan kalau positif-positif ya. Kalau sama tandanya. Nah, jadi ini bisa kita buat syarat ini negatif, ini positif. Jika apa positif? Jika di dalam akar positif. Di dalam akar itu apa? X kuadrat kurang 7x tambah 6 harus positif atau lebih besar dari 0. Maka ini tinggal difaktorkan pertidaksamaan kuadrat. Gimana dua bilangan jika dikalikan 6 dijumlahkan negatif 7 berarti negatif 6 sama negatif 1 lebih besar sama dengan 0. Nanti tinggal cari pembuat 0-nya. Oke, kita lihat ini x-nya lebih 0, pembuat 0-nya ini langsung aja ya kita buat. Untuk yang pertama, HP yang pertama, nah, kita tulis seperti ini. Untuk yang pertama, x-nya lebih kecil dari 0, kita buat di garis bilangan x lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 0. Ini kita buat garis bilangannya. X kecil 0 berarti katakanlah di sini 0. Ini 0. Ini tidak dibulati ya. Lebih kecil 0 berarti ke kiri. Oke, untuk yang kedua ini, ini kan bisa kita gambar di garis bilangan seperti yang sudah kita belajar sebelumnya. Ini pertidaksamaan kuadrat, maka pembuat 0-nya ini kan 6 dan 1 ya. 6 dan 1. Berarti ini tadi 0, 1 kira-kira di sini. Di sini 6. 1 dan 6. Sama dengan ada ya, berarti dibulati berisi. Nah, untuk tandanya di uji titik ambil pembuat di kanan, berarti nanti ambil 7 ini positif, 7 kurang 1 positif kali positif. Ini nanti nilainya positif. Ini negatif. Ini nanti positif. Pertidaksamaan kuadrat ini sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, di sini penyelesaiannya berarti yang positif kita ambil karena lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari yang positif karena lebih besar dari 0. Inilah daerah yang kita ambil. Nah, dari antara 1 dan 2 untuk kasus yang pertama, ini tadi kasus yang pertama ya, untuk kasus positif negatif. Maka ini kita cari himpunan penyelesaiannya. Irisan dari 1 dan 2 yaitu irisannya berarti
Nah ini nggak ikut, nggak ada, ini yang ada. Ini dari 0 ke kanan ya, berarti 0 ke kanan, artinya X lebih kecil dari 0. Itulah himpunan dari yang kasus positif negatif. Untuk kasus yang kedua jika dia positif dengan positif, itu terjadi jika apa tadi? Kita garis dulu. Ada dua kasus. Untuk kasus yang kedua, saat dia kasusnya positif lebih besar positif. Nah, positif berarti bisa dikuadratkan ya. Kita bisa kuadratkan ini positif jika apa positif? Yang pertama, yang ini positif jika 2x-nya lebih besar dari 0, atau ini tadi x lebih besar dari 0. Ini sama aja ya, x lebih besar dari 0. Untuk yang kedua, syarat berarti syarat itu yang di dalam akar harus lebih besar dari 0. X kuadrat kurang 7x tambah 6 ini harus lebih besar dari 0. Itu artinya sama dengan ini nanti, x dikurang 6 x dikurang 1 difaktorkan. Nah bisa nanti dibuat garis bilangannya. Untuk yang ketiga berarti bisa dikuadratkan. Kenapa bisa dikuadratkan? Karena positif bisa dikuadratkan untuk kasus yang ini, karena dia positif bisa dikuadratkan. Maka kalau ini kita kuadratkan, akarnya hilang, jadinya nanti x kuadrat kurang 7x ditambah 6. Ini lebih besar, sama dengan 2x nya dikuadratkan, maka jadi 4x kuadrat. Bisa ya sampai sini. Nah ini kita pindahkan yang x kuadratnya, x kuadrat kurang 4x kuadrat berarti negatif 3x kuadrat. Ini kurang 7x, ini tambah 6 lebih besar, sama dengan ini jadi 0 ya. Nah karena negatif koefisien dari pangkat 2, maka kita kalikan negatif supaya positif. Ini dikali negatif, ini nanti jadi positif 3x kuadrat, ini juga jadi positif 7x, yang ini jadi negatif dikali negatif. Ini berubah tanda karena dikali negatif, lebih kecil dari 0. Nah setelah seperti ini kan ini difaktorkan. Kita faktorkan, kemarin sudah diajari memfaktorkan seperti ini. Kalau sekiranya susah memfaktorkan ini, bisa ini dikalikan ke sini. Jadi kita buat x kuadrat ditambah 7x, 3 kali 6 berarti negatif 18, lebih kecil dari 0. Supaya mudah difaktorkan, maka ini kita buat jadinya perkalian berapa yang menghasilkan 18 negatif berapa, dan jumlahnya 7, berarti 1 positif 1 negatif, positif 9 dan negatif 2. 9 kali minus 2 minus 8, 9 tambah minus 2 positif 7. Nah setelah itu jangan lupa kita tadi kan kalikan 3-nya ke sini, maka kita harus bagikan ini, bagi 3, ini juga bagi 3. Nah gitu, jangan lupa di sini. Maka nanti dapatlah pembuat nolnya ini ya. Pembuat nolnya ini nanti x tambah 3 ya. Nah, boleh nanti dibuat pembuat nolnya. Nanti kita sederhanakan, ini x tambah 3 x kurang 2/3 lebih kecil 0. Nah setelah dapat 3 ini, maka kita cari irisan dari yang kedua ya, yang kasus positif. Untuk yang pertama kita gambar garis bilangannya, maka nanti kita buat seperti ini, lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti misalkanlah di sini ya 0, ada sama dengannya enggak, berarti
gak usah dibulati berisi, ke arah kanan, itulah yang lebih besar dari 0 untuk yang ini. Untuk yang syarat ini ada, kita boleh gambar daerahnya di garis bilangan. Untuk yang kedua, maka ini bisa kita buat, kita satukan nanti gambarnya. Ini pembuat nolnya kan 6 dan 1. Nah, 6 dan 1, kira-kira 6-nya, 1-nya di sini, 6-nya kira-kira di sini. Nah, ini dibulati berisi karena ada sama dengan. Oke, berarti ini kita bulati berisi. Ini bulati berisi. Daerahnya yang mana, positif negatifnya boleh uji titik. Untuk ini tadi ini positif yang di kanan ya. Positif, ambil 7, 7 kurang 6 positif, 7 kurang 1 positif, positif kali positif, positif. Maka ini daerahnya positif. Ini negatif, positif. Untuk yang kedua, yang kita ambil yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Yang ini. Ini, kemudian yang ini ke kiri. Oke. Terus yang ketiga yang kita peroleh dengan mengkuadratkan, ini yang ketiga. Maka ini kita buat garis bilangan juga. Di sini pembuat nolnya berapa? Minus 3 ya, sama 2/3. Ini minus ya, minus. Ini 0 tadi di sini, minus kira-kira di sini. Minus 3 sama 2/3. 2/3 itu 0, ya, nggak nyampe 1. Ini positif 2/3. Nggak nyampe 1, berarti di antara 0 dan 1 kira-kira di sini. Ini 2/3 pembuat nolnya. Karena ini kan pindah nanti. Ini jadi negatif. Ini dibulati berisi. Ini dibulati berisi karena ada sama dengan. Nah, untuk daerahnya boleh uji titik, ambil titik di sini, misalkan titik 1, 1 positif, 1 kurang ini positif, positif kali positif, positif. Daerah sini positif, di sini negatif, di sini positif. Untuk pertidaksamaan kuadrat kan sudah pernah dipelajari. Maka yang kita ambil yang lebih kecil 0, berarti yang negatif yang ini. Nah, ini yang kita ambil. Nah, dari 3 ini mana irisannya? Irisannya berarti yang mempunyai daerah yang sama. Mana kira-kira? Berarti yang punya daerah yang sama ini dia. Sama ini dari 3 ini. Ini dia. Berarti dari 0 dengan 2/3. Kenapa ini enggak ikut? Karena ini enggak ada pasangannya di sini. Ini juga enggak ikut. Yang ini enggak ikut karena di sini enggak ada. Jadi dari 3 daerah ini, 1, 2, 3 yang punya daerah yang sama ini. Maka batasnya dari 0 sampai 2/3. Maka bisa kita tulis HP yang kedua di sini. HP yang kedua, ini tadi HP 1. Ini HP 2. Ini daerahnya X-nya di antara 0, lebih besar dari 0, lebih kecil dari sama dengan 2/3. Nah, gitu dia. Nah, gimana untuk himpunan penyelesaian keseluruhan? Maka karena ini 2 kasus, ini dengan ini 2 kasus yang berbeda, maka ini digabungkan himpunan penyelesaiannya. Maka jawaban akhirnya HP himpunan penyelesaiannya adalah gabungan 1, HP 1 digabung dengan HP 2. HP 1-nya 0, lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Berarti ada 2 ya. 1 X lebih kecil dari 0, atau ini X lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 2/3. Inilah dia jawabannya. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami materi ini. Boleh diulang-ulang lagi. Silakan ditanya jika ada yang belum paham. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi semua.